Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai kegiatan belajar, kita berdoa terlebih dahulu. Kalian bisa mengikuti apa yang saya ucapkan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Siswa-siswi MTS IN yang saya cintai, karena kita pertama kali bertemu walaupun tidak secara tatap muka, perkenalkan terlebih dahulu, nama saya Ahmad Muhsin. Kalian nanti bisa panggil saya Pak Muhsin. Alamat saya Banyorep Ageng, dan tahun ini saya diberi tugas untuk menemani kalian belajar mata pelajaran Akidah Akhlak dan SKI. Sesuai apa yang telah dibagikan kemarin, jadwal kita belajar hari ini adalah mata pelajaran Akidah Akhlak. Bab pertama dari Akidah Akhlak adalah Akidah Islam. Kemudian target pembelajaran hari ini itu paling tidak ada 5 hal. Yang pertama, diharapkan kalian nanti bisa mengerti tentang pengertian akidah Islam, dasar-dasar akidah Islam, kemudian tujuan mempelajari akidah Islam, pengertian iman, Islam, dan ihsan, serta hubungan iman, Islam, dan ihsan tersebut. Pertama, kita akan pelajari tentang pengertian akidah Islam. Akidah secara bahasa berasal dari aqoda yaqidu aqidatan, artinya ikatan atau perjanjian. Sedangkan akidah Islam itu sendiri adalah pokok-pokok kepercayaan yang harus diyakini kebenarannya oleh setiap orang yang beragama Islam atau Muslim. Karena kita semua beragama Islam, maka akidah yang harus kita pegang adalah akidah Islam. Nggak boleh akidah yang lain. Ketika seseorang berakidah Islam, maka fondasi awal untuk membangun akidah atau keyakinan adalah kita harus yakin terhadap Allah sebagai Tuhan yang wajib disembah, Maha Esa, Maha Pencipta, dan Maha Pengatur alam semesta. Yang kedua, dasar-dasar akidah Islam. Perlu diketahui, akidah Islam itu bersifat tauqifi, artinya tidak dapat ditetapkan kecuali berdasarkan dalil syar'i, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah. Tentu kalian tidak bisa mengetahui secara sendiri bahwa Allah Tuhan kita atau Allah Maha Esa. Pak Muhsin yakin kalian tahu seperti itu karena ada yang memberitahu kalian. Bisa saja kiai kalian, ustadz, atau guru-guru kalian. Perlu diketahui, guru-guru kalian memberitahu kalian bahwa Allah Tuhan kita, Allah Maha Esa, itu ada dasar-dasarnya. Salah satu contohnya adalah diambil dari Al-Quran surat Al-Ikhlas. Ini bisa kalian lihat. Yang pertama, Qul huwallahu ahad, yang artinya katakanlah dialah Allah yang Maha Esa. Ini menunjukkan contoh bahwa akidah Islam yang berkaitan dengan Allah Maha Esa itu ada dasarnya, yaitu adalah terdapat dalam Al-Quran surat Al-Ikhlas ayat 1. Begitu juga seterusnya. Seperti halnya
ketika dulu kalian belajar tentang iman atau rukun iman. Kalian tidak bisa mengetahui sendiri, melainkan ada yang memberitahu kalian. Guru-guru kalian memberitahu kalian itu berdasarkan mungkin saja dari hadis riwayat Bukhari. Nah, ini sudah dijelaskan. Iman adalah kamu beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, dan seterusnya. Nah, bisa dipahami kan? Dasar akidah Islam itu ada dua, Al-Quran dan As-Sunnah. Contohnya, Al-Quran tadi, surat Al-Ikhlas ayat 1-4, sedangkan As-Sunnah, salah satu contohnya adalah dari hadis riwayat Imam. Kemudian, mengapa kita perlu mempelajari akidah Islam? Tujuan untuk mempelajari akidah Islam adalah sebagai berikut. Memupuk dasar ketuhanan yang telah ada sejak lahir. Karena pada dasarnya semua orang telah memberikan kesaksian bahwa Allah adalah Tuhan mereka. Perlu dipupuk. Karena kalau tidak dipupuk, maka hal tersebut bisa luntur dan bisa saja beriman kepada yang lain. Kemudian yang kedua, mengetahui petunjuk hidup yang benar. Kalau kita ingin tahu petunjuk hidup yang benar, ya maka kita harus pelajari akidah Islam. Dengan begitu, kita bisa tahu mana yang benar dan mana yang salah. Yang ketiga, memelihara manusia dari kesyirikan. Syirik itu artinya menyekutukan, atau bahasa kalian mungkin bisa disebut sebagai menduakan. Manusia saja tidak mau diduakan, apalagi Allah. Nah, untuk itu kita harus mempelajari akidah Islam supaya kita tidak menduakan Allah. Nah, menduakan gimana maksudnya? Sebagai contoh, ada orang kok menyembah patung, ada orang kok mempercayai pohon. Nah, itu artinya perbuatan syirik atau menduakan Allah. Supaya kita terhindar dari perilaku syirik, maka kita perlu mempelajari akidah Islam. Selanjutnya, pengertian iman, Islam, dan ihsan. Secara singkat saja, iman secara bahasa percaya. Secara istilah, membenarkan dengan hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Orang yang beriman disebut mukmin. Islam secara bahasa adalah tunduk atau patuh. Secara istilah, agama yang mengajarkan agar manusia patuh dan tunduk hanya kepada Allah. Orang yang beragama Islam disebut Muslim. Sedangkan ihsan secara bahasa adalah kebaikan. Ihsan secara istilah perbuatan baik sebagai bentuk penghambaan diri kepada Allah sebagai makhluk hidup. Orang yang telah menerapkan kebaikan disebut, ya benar, muhsin. Awas, tapi bukan Pak Muhsin. Hubungan iman, Islam, dan ihsan. Ketiganya, iman, Islam, dan ihsan ini tidak bisa dipisahkan. Iman itu sebagai bentuk keyakinannya, Islam sebagai bentuk ibadahnya, ihsan sebagai bentuk perbuatan baik. Kalau diibaratkan, ketiganya ini misalkan sebuah bangunan. Iman itu adalah pondasinya. Sebagai contoh, ketika ada orang ingin membangun rumah, itu kan perlu ada pondasi. Nah, ini contoh dari iman. Islam itu temboknya, sedangkan ihsan adalah ornamen. Ornamen itu ya berarti segala
isi yang ada di bangunan tersebut. Pintu, jendela, kemudian kasur, lemari, dan lain sebagainya. Itu ornamen. Artinya, coba bayangkan jika salah satunya tidak ada. Contoh, ada orang ingin membangun rumah, ada tembok, ada ornamen, tapi tidak ada pondasi. Bagaimana? Apakah bangunan itu akan kuat? Tentu tidak. Begitu juga, ada orang yang sudah beragama Islam, dia juga berbuat ihsan atau berbuat baik, tapi dia tidak beriman kepada Allah. Tentunya agamanya akan runtuh. Nah, sekarang ada pondasi, tidak ada tembok, tapi ada ornamennya. Bangunan apa itu ya? Nah, begitu juga seorang sudah beriman, dia juga berbuat baik, tapi kok tidak beragama Islam. Nah, terus mau dibawa kemana? Yang terakhir, ada pondasi, ada juga temboknya, tapi tidak ada ornamennya, nggak ada pintunya, nggak ada kursinya, nggak ada jendela. Nah, bingung kan? Begitu juga ada orang yang sudah beriman, sudah beragama Islam, tapi dia tidak berbuat baik, tidak ihsan. Ya, seperti itulah. Kalau diibaratkan sebagai pohon, iman itu adalah akarnya, Islam adalah batangnya, ihsan adalah daun, bunga, atau buahnya. Alhamdulillah, kegiatan belajar mata pelajaran akidah telah selesai. Semoga apa yang sedikit tadi bisa bermanfaat untuk kita semua. Jangan lupa jaga kesehatan, tetap semangat, dan terus bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.